Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Fitmari Pramudia, NIM P1123056. Di sini saya akan membahas UTS perilaku keorganisasian dengan materi yang saya buat yang berjudul komunikasi organisasi dan penerapannya pada perusahaan koperasi. Oke, masuk ke slide pertama, pengertian komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau ide di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya agar seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama dan dapat bekerja secara efektif serta efisien. Contoh sederhananya yaitu komunikasi antar pengurus, anggota, dan pengawas dalam koperasi untuk membahas laporan keuangan tahunan. Masuk ke slide yang kedua. Slide yang kedua, tujuan komunikasi organisasi. Yang pertama, menyampaikan informasi dan instruksi dengan jelas. Yang kedua, membangun koordinasi antar bagian. Yang ketiga, memotivasi anggota agar aktif berpartisipasi. Yang keempat, menyelesaikan konflik internal. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama dan rasa memiliki terhadap organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal atau atas bawah, dari pimpinan ke bawahan atau sebaliknya. Contohnya, ketua koperasi memberi arahan kepada karyawan, anggota menyampaikan saran ke pengurus. Yang kedua, komunikasi horizontal atau sejajar, antara bagian atau antara anggota dengan posisi sejajar. Contohnya, bagian keuangan berkoordinasi dengan bagian pemasaran. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal atau lintas fungsi, antar individu berbeda bagian dan jabatan. Contohnya yaitu bendahara berdiskusi langsung dengan manajer gudang. Dan yang terakhir, komunikasi eksternal dengan pihak luar organisasi. Contohnya yaitu koperasi menjalin kerjasama dengan bank atau pemasok barang. Oke, masuk ke slide yang ketiga, yaitu kita akan membahas hambatan komunikasi organisasi. Berikut ada beberapa hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama, kurangnya kejelasan pesan. Yang kedua, perbedaan persepsi antar anggota. Yang ketiga, hierarki organisasi yang terlalu kaku. Yang keempat, media komunikasi yang kurang efektif. Dan yang terakhir, konflik kepentingan antar bagian. Dan selanjutnya, cara-cara mengatasi hambatan komunikasi. Berikut beberapa cara untuk mengatasi hambatan komunikasi, yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang kedua, dorong komunikasi dua arah, adanya feedback. Yang ketiga, gunakan media komunikasi yang sesuai, seperti rapat, grup online, atau laporan tertulis. Dan yang terakhir, bangun budaya keterbukaan dan saling menghargai. Di slide yang keempat ini kita akan membahas penerapan komunikasi organisasi pada perusahaan koperasi. Cara penerapan komunikasi organisasi pada perusahaan koperasi yaitu ada 4 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan komunikasi vertikal. Komunikasi ini terjadi antara pimpinan dan bawahan di koperasi. Dari atas ke bawah, ketua koperasi memberikan instruksi atau kebijakan kepada pengurus, manajer, dan karyawan. Dan sebaliknya, dari bawah ke atas, anggota atau karyawan memberikan laporan, saran, atau umpan balik kepada pengurus. Contoh penerapannya yaitu ketua koperasi mengirimkan surat edaran kepada seluruh cabang mengenai perubahan suku bunga simpanan. Sebaliknya, karyawan bagian kas melaporkan hasil transaksi harian ke pengurus pusat. Dan yang kedua, kita dapat menggunakan komunikasi horizontal. Komunikasi ini dilakukan antara bagian-bagian atau individu yang memiliki kedudukan sejajar. Tujuannya untuk koordinasi, kerjasama, dan efisiensi kegiatan operasional. Contoh penerapannya yaitu bagian keuangan bekerjasama dengan bagian pemasaran dalam menentukan strategi promosi produk pinjaman koperasi agar menarik lebih banyak anggota baru. Yang ketiga, kita dapat menggunakan komunikasi diagonal atau lintas bagian dan jabatan. Komunikasi diagonal menghubungkan dua bagian yang berbeda fungsi dan tingkatan jabatan, tetapi bekerja untuk tujuan yang sama. Contoh penerapannya yaitu staf keuangan langsung berkomunikasi dengan kepala gudang untuk mencocokkan data stok barang koperasi tanpa harus melalui manajer masing-masing. Dan cara yang keempat, kita dapat menggunakan komunikasi eksternal dengan pihak luar organisasi. Koperasi juga perlu menjalin komunikasi dengan pihak di luar organisasi untuk memperluas jaringan dan dukungan operasional. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, koperasi menjalin komunikasi dengan dinas koperasi dan UKM untuk mendapatkan pelatihan manajemen. Yang kedua, menjalin hubungan dengan bank atau lembaga keuangan lain untuk mengajukan modal pinjaman usaha.
Dan yang terakhir, berhubungan dengan pemasok dan pelanggan untuk memastikan kelancaran distribusi barang. Di slide selanjutnya ada media dan saluran komunikasi dalam koperasi. Koperasi menggunakan berbagai media komunikasi agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif. Yang pertama, rapat anggota tahunan atau RAT untuk membahas laporan dan rencana kerja. Yang kedua, grup WhatsApp atau Telegram internal untuk koordinasi cepat antar anggota. Dan yang ketiga, papan pengumuman di kantor koperasi untuk menyampaikan informasi umum. Dan yang terakhir, email dan surat resmi untuk komunikasi formal antar bagian. Selanjutnya yaitu tujuan penerapan komunikasi organisasi dalam koperasi. Tujuannya yang pertama yaitu menyelaraskan visi dan misi antar anggota. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi anggota. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi kerja dan pelayanan kepada anggota. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu penerapan komunikasi organisasi di koperasi sangat penting untuk menjaga koordinasi, transparansi, dan keterlibatan semua pihak. Tanpa komunikasi yang baik, koperasi sulit berkembang karena informasi tidak tersampaikan dengan jelas dan keputusan menjadi lambat. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau kurang penjelasan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.